Pagi, salam hormat ke semuanya, kepada Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat Ibu. Sehat Ibu. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menjalankan pembelajaran jarak jauh yang efektif. Perkenalkan dulu, nama saya Ibu Mimunanwani. Saya lahiran Malang seperti tadi dikasih tahu moderator, dan menjalankan usia awal di Kota Malang yang dulu adem sekali kalau Kota Malang. Tapi sekarang sudah banyak berubah, tapi tetap Kota Malang dan Indonesia dekat sekali di hati saya. Kita semua paham bahwa tahun-tahun di awal pertumbuhan mempunyai dampak yang sangat mendalam terhadap seorang, dan saya sendiri sangat beruntung. Saya sendiri sangat beruntung menghabiskan waktu-waktu awal pertumbuhan saya di Malang. Kota ini sangat indah. Saya sendiri baru mengetahui di kemudian hari mengenai nilai dan dampak masa kecil kehidupan anak-anak di usia dini dalam kehidupan seseorang. Setelah diketahui dari berbagai penelitian bahwa bila kita menginvestasikan $1 US di masa dini seorang anak, maka akan memberikan pengembalian investasi sehingga 16 atau $17. Jadi investasi $1 kita dapat kembali 16 sampai $17. Jadi 16 kali berlipat dalam jangka panjang. Pada usia dini, inilah akan membentuk fondasi bagi pembelajaran di masa mendatang. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu semua peserta yang telah memilih untuk menjadi guru bagi anak-anak usia dini di Indonesia. Terima kasih kepada semuanya. Mungkin kita bisa mulai ke slide 1. Terima kasih Bu Syifa. Tujuan pemberi sesi ini untuk mengetahui situasi dan kondisi pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi PAUD, mengetahui tipe dan jenis pembelajaran jarak jauh bagi PAUD. Yang ketiga, memahami keterampilan-keterampilan untuk menjalankan pembelajaran jarak jauh bagi PAUD. Yang keempat, mampu mempraktekkan pembelajaran jarak jauh bagi PAUD. Memperkaya pengalaman anak-anak di usia dini akan sangat bermanfaat sepanjang usia, yang seperti tadi saya katakan. Ini sekali lagi saya berterima kasih, ini merupakan satu kehormatan yang sangat besar bagi saya untuk dapat berbagi pengalaman dan sedikit pengetahuan dengan Bapak Ibu peserta dalam pelatihan dalam platform ini. Dan saya pribadi juga berbagi kegembiraan menjadi guru bagi anak-anak usia dini dan juga menjadi sesuatu pembelajar untuk seumur hidup. Bersama Ibu dan Bapak semua peserta di workshop ini, saya sangat berterima kasih. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Pergi ke warung untuk beli makan, sampai ke warung pesen pecel. Saya kan orang Malang, jadi pesen pecel ya. Walaupun kita tidak berjabat tangan, kiranya tetap saling merangkul. Terima kasih. Tolong mohon slide berikutnya. Kondisi pembelajaran jarak jauh bagi PAUD-PAUD di Indonesia. Untuk bagian siswa belum mampu memanfaatkan teknologi untuk kegiatan belajar dari rumah. Ini karena siswa-siswa ini kan masih umurnya terlalu kecil, jadi mereka belum bisa menangani sesuatu yang agak sulit untuk mereka. Siswa PAUD belum terbiasa dengan model pembelajaran jarak jauh.
Karena siswa-siswa di PAUD, biasanya kalau kita lihat ya di PAUD, mereka perlu dipeluk, dipegang, atau ada pendekatan sesuatu. Bagi orang tua semua mampu, tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah, karena ada tanggung jawab lainnya seperti kerja, urusan rumah, dan sebagainya. Mohon maaf, kesulitan orang tua dalam memahami pelajaran, soalnya kapan-kapan pelajarannya agak susah untuk mereka memahami, dan yang penting memotivasikan anak saat mendamping belajar di rumah. Satu lagi yang jadi masalah adalah akses ke sumber belajar, baik karena masalah jangkauan listrik atau internet, maupun dana untuk aksesnya. Ada orang tua yang tidak punya laptop seumpamanya. Untuk guru, ini juga jadi kesulitan ya, yang seperti kita ketahui. Guru kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah, karena kita tidak berhadapan, jadi mungkin kapan-kapan agak susah. Guru kesulitan mengolah PJJ dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Belum adanya SOP yang jelas bagi guru-guru untuk menjalankan PJJ bagi PAUD. Jadi semua hal ini bikin agak sulit untuk tiga stakeholder ini seperti kita bilang ya. Untuk pembelajaran jarak jauh merupakan hal yang baru bagi kita sebagai guru, orang tua, dan juga anak. Untuk memulai sesuatu yang baru untuk kita perlu mengenalnya terlebih dahulu. Dalam sesi ini kita akan mempelajari kondisi yang ada, tipe dari pembelajaran jarak jauh, memahami keterampilan yang diperlukan, dan juga berlatih untuk mampu mempraktekkan pembelajaran jarak jauh. Ya, seperti tadi yang saya sudah ceritakan dari sisi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Imron. Saya sangat bersyukur Pak Imron bisa share dengan kami, soalnya itu menjadi satu hal yang penting untuk memakai IT kita dengan cara yang sopan, dengan cara yang benar. Ini ada satu pepatah kata, kalau IT ini bisa menjadi sahabat kami atau bisa jadi musuh kami, itu seperti yang Pak Imron jelaskan, itu memang benar ya. Jadi kalau kita lihat slide berikutnya, yang seperti tadi Pak Imron ceritakan, kalau kita harus mencapai kurikulum juga kan, soalnya ada kurikulum yang sudah ditentukan dan kita harus tetap mencapai, mohon maaf, kurikulumnya juga. Tapi gimana kalau menggunakan IT ini cukup susah, berkomunikasi dengan orang tua susah, ada yang kita nggak bisa home visit, itu gimana? Jadi guru harus bisa menyesuaikan kondisi saat ini dengan mencapaikan kurikulum. Mengejar kemampuan anak sesuai dengan kurikulum sangat baik, tapi yang terutama membantu anak juga bisa menghadapi masa sulit ini bersama. Itu jadi satu hal yang penting. Kita jangan sampai lupa kalau untuk anak-anak ini juga ini menjadi satu hal yang susah. Soalnya tidak ada tatap muka. Dan anak-anak dari lahir perlu tatap muka. Ya, kita sebagai guru harus bisa memahami kemampuan anak di masa ini dengan membangun rencana belajar harian yang anak usia dini. Lakukannya dari rumah tanpa membuat anak merasa terbeban. Guru bisa berusaha untuk membangun suasana belajar yang menyenangkan, juga memberi ruang untuk anak mengasah kemampuan mereka dalam hal-hal akademis. Tapi gimana ya ini kalau kita tetap dalam mengajar melalui layar akan menjadi susah ya. Jadi salah satu cara yang kita lihat itulah Ibu Syifa, can we go to the next slide please? Yang tadi saya jelaskan tentang RPP atau lesson plan yang sesuai ya. Jadi guru harus paham bahwa situasi COVID ini kebiasaan baru, new normal. PJ tidak menuntut guru untuk menuntaskan kurikulum. Ya, sekolah dan guru diberikan kebebasan untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran anak. Soalnya kalau kita lihat dari pemerintah, mereka juga sibuk sekali kalau mengatur
satu negara dalam masa COVID ini juga kan cukup susah. Jadi kita sama-sama bisa membantu gimana caranya. Guru harus mampu beradaptasi yang katakan dan merancang rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran jarak jauh di PAUD. Bu Syifa, can we go to the next slide, please? Satu cara yang kita lihat yang efektif itulah play-based learning, bermain sambil belajar, seperti yang dikatakan Menteri Pendidikan kami, Pak Nadiem. Play-based learning merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam situasi PJJ ini. Anak-anak di seluruh dunia tetap suka, tetap suka bermain. Materi pembelajaran yang digunakan dapat dipilih dari benda-benda yang mudah di rumah atau di lingkungan sekitar kami. Jadi ini foto ini dari satu training yang diklat dasar dilakukan di Batu. Jadi rencana PJJ itu gimana kita bisa menjadikan rencana kita, RPPH kita atau PPH kita menjadi lebih seru biar anak-anak tetap mau belajar. Guru dapat memperkenalkan permainan tradisional. Banyak mainan tradisional waktu kita kecil ya, seperti lompat karet, congklak, petak umpet, dan kita bisa lakukan di rumah. Bermain sambil belajar adalah cara yang dapat membantu anak-anak tetap bertahan walau di rumah saja. Kalau kita memperkenalkan mereka dengan konsep ini, mereka bisa melihat setiap benda sebagai alat yang mereka bisa belajar. Melalui metode ini, anak tetap dapat mengekspresikan diri dan juga dapat memperluas pengetahuan mereka di saat bersamaan. Kita sering dengar kapan-kapan, oh orang ini kenapa begini ya, mungkin masa kecilnya kurang bahagia. Ini adalah satu kesempatan untuk kami menjadikan masa kecil anak-anak ini jadi lebih bahagia karena setiap anak suka bermain. Menggunakan barang-barang yang mereka kenal, kita dapat menciptakan suasana menyenangkan, juga membuat mereka tetap belajar. Mungkin kita bisa ke slide berikutnya. Play-based learning, salah satu contoh ya yang kita lakukan di iShine dan di iSmile adalah guru menggunakan teknologi, tapi materi yang diajarkan itu menjadi satu materi yang anak-anak seru, yang langsung ingin belajar. Ada di rumah mereka atau gampang didapat. Bergerak. Anak itu banyak sih. Kalau terlalu lama di depan itu bermanfaat untuk orang dewasa atau anak-anak. Seperti yang tadi Pak Imron katakan bahwa kita setiap punya mungkin HP, tapi cara kita menggunakan kita bisa mungkin cari cara yang lebih kita akan lebih efektif memakai teknologi itu. Contoh, menari, main, bawakan, bermain meniruan kata, minta anak-anak menirukan pohon atau hewan. Misalnya, kita bisa bilang ke anak-anak, gimana kalau kita bergerak untuk menjadi sebuah pohon, atau gimana kita bisa sama-sama bikin satu bergerak dengan menjadi seorang gajah misalnya kayak gini untuk jadi gajah ya. Lihat ini sebagai kesempatan unik untuk menjalankan ikatan dengan anak yang Anda perkenalkan mereka masa permainan masa kecil yang menyenangkan yang Anda bisa juga nikmati sebagai guru dan sebagai orang tua. Guru dapat membimbing anak untuk melakukan eksperimen sains sepertinya dari rumah dan melaporkan hasilnya juga. Anak-anak suka sekali kalau sains ya, mereka suka melaporkan hasilnya sendiri juga.
arahan bisa dipersiapkan oleh guru seperti tadi yang saya bilang dalam bentuk video atau melalui kelas daring. Mohon maaf. Oke, dalam menjalankan metode ini bekerja sama dengan pendamping di rumah adalah hal yang penting. Kita harus melihat orang tua sebagai mitra. Selain itu, kita juga dapat melakukan ini secara langsung, yang seperti tadi saya bilang melalui pertemuan daring atau dengan aplikasi video call juga seperti Zoom atau Google Meet. Misalnya kalau kita mengajar, bahwa kan kita bisa bilang ke anak-anak melalui video call atau Zoom, bawakan 5 benda berukuran kecil yang ada di lingkungan di rumah, atau bawakan benda yang berawal dari huruf B atau B. Bisa juga bawakan sayuran yang ada di dalam kulkasmu. Ini seru ya, kalau kita suruh mereka bawain sayuran, mereka akan lebih perhatiin apa yang mereka makan juga, dan itu akan menjadi satu hal yang kita bisa tetap ekspresikan waktu mereka makan. Kalau kita makan lebih banyak sayuran, apa yang akan jadi di badan kita, ya. Dalam kelas daring juga dapat melakukan percobaan sains yang bilang peralatan yang tidak sulit seperti yang kita lihat di foto ini, cukup memakai untuk pembersih kuping, cotton bud, dan susu dan warna dari yang kita biasa pakai di dapur. Membuat gelombang sabung misalnya, melakukan percobaan plastik tahan bocor, atau percobaan es batu. Ya, es batu kalau kita mungkin kasih warna, kita bekukan, besoknya suruh anak-anak milih warna merah, milih warna kuning, itu juga jadi satu permainan untuk anak-anak. Dan anak-anak di PAUD suka sekali mau dengan sensorial experience ya untuk mereka. Oke, terima kasih. Untuk Ibu Syifa ke slide berikutnya please. Loose parts, sekarang yang lagi heboh di seluruh dunia ini adalah loose parts dan project based learning. Materi pembelajaran dapat menggunakan loose part yang dapat dengan mudah diperoleh di lingkungan rumah. Tidak sulit mencari ini, khususnya di Indonesia gampang sekali mencari ini. Loose parts dapat merupakan bahan daur ulang seperti kardus atau karton, gulungan tisu, botol, dan lain-lain. Anak-anak suka sekali. Kapan-kapan kalau kita lihat, kita beli mainan untuk anak-anak, mainannya disimpan di samping, tapi mereka anak-anak lebih melihat dusnya gimana, dusnya dipakai untuk topi, dusnya dipakai untuk alat kaki. Itu yang sering kita lihat dengan anak-anak. Bukan kalau mereka udah jenuh dengan mainannya yang kita beli, mereka suka main dengan dus. Guru bersama dengan anak bisa melakukan diskusi, menentukan tema proyek yang akan dikerjakan. Misalnya kalau akan ada tema proyek, bagaimana kalau kita memikirkan tentang awan, apa yang kita bisa pakai untuk mengeksplorasi awan, di mana kita akan mengekspresikan kalau awan melalui benda-benda loose parts ini. Guru dapat secara daring memberikan bimbingan dan tuntutan kepada anak-anak dalam mengerjakan proyek ini. Jadi akan menjadi satu online proyek, tapi guru akan bisa membantu dari rumah mereka. Guru dapat memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk bercerita mengenai proyek yang dikerjakan. Dan seperti tadi saya katakan, loose parts adalah benda yang dapat digunakan kembali. Jadi kita tidak membazir barang-barang atau tidak perlu setiap kali membeli barang-barang yang baru. Benda-benda loose parts itu ada 2 jenis, seperti daun kering, batang, dan ranting pohon, cangkang telur, dan biji-bijian. Loose parts yang tidak natural seperti kardus, gulungan tisu, botol, kancing, kancing yang kita tidak pakai, ini menjadi alat yang cukup exciting untuk anak-anak, kain perca, dan lain-lainnya. Melalui benda-benda tersebut, anak-anak dapat menggunakannya sebagai materi pembelajaran. Kalau kita lihat anak, itu kapan-kapan mereka lihat satu pen juga bisa dilihat sampai lama sekali ya. Soalnya mereka fascinated, mereka sangat terharu dengan apa yang bisa dilakukan benda itu. Kita bisa
melalui bahan-bahan itu mengajak anak berpikir apa yang mereka bisa ciptakan dengan menggunakan bahan-bahan tersebut. Misalnya kita ada 2 kardus. Apa yang bisa dilakukan dengan 2 kardus ini? Anda dapat memprovokasi anak untuk memikirkan apa yang bisa mereka ciptakan dengan menceritakan beberapa kemungkinan. Kemudiannya please. Ini ada beberapa aplikasi internet yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh. Misalnya, Learning Apps. Learning Apps ada aplikasi web 2.0 untuk mendukung proses belajar mengajar dengan modul yang interaktif. Jadi kalau kita pilih aplikasi, kita juga harus hati-hati karena banyak yang di luar jaringan kami ya, karena mereka punya materi mungkin agak sulit atau tidak sesuai dengan umur anak-anak, kita harus memikir umur dan kegiatannya. Modul-modul tersebut dapat digunakan secara langsung dalam materi pembelajaran, tetapi juga untuk pembelajaran mandiri. Ini penting kalau anak-anak itu bisa belajar dengan mandiri ya. Aplikasi ini bersifat gratis, itu yang paling enak carinya kalau gratis, soalnya biasanya banyak yang ada berbasis subskripsi, jadi untuk 1 tahun itu kapan-kapan tidak bermanfaat ya untuk kami. User hanya perlu mendaftar, account di portal ini sudah langsung bisa dapat menggunakannya. Jadi mungkin ada yang mau download, saya tunggu sebentar. Learn. Bisa Bu? Bisa Bu. Oke. Nanti mungkin bisa dicoba nanti ya, waktu mungkin Ibu ada waktu, bisa di-save dan bisa di-share ke orang tua. Jadi kalau istilahnya, kalau kita udah kontennya udah di-download, itu mengambil data yang lebih sedikit. Jadi tidak susah nanti untuk download. Jadi waktu kita mungkin ada, kalau kita udah download sebelumnya, tidak memerlukan data terlalu banyak. Ini satu lagi aplikasi yang kita bikin buku cerita online. Suka ini sekali. Mohon maaf Ibu Zufriatun, videonya. Nggak apa-apa. Oke, stop. Kita pakai di tim kami juga untuk membuat cerita satu di yayasan kami juga. And seru sekali. Story Jumper adalah satu situs bagi guru dan siswa untuk sama-sama membuat buku cerita online. Kapan-kapan kalau masa pandemik ini kita juga ingin bercerita tentang emosi kami atau tentang pengalaman kami. Ini menjadi satu platform yang sangat bermanfaat yang bisa digunakan untuk sama-sama bercerita. Guru dapat untuk dipergunakan sebagai media belajar untuk siswa-siswa yang lain juga. Guru dan siswa dapat mengerjakan buku cerita secara online. Mungkin siswa memberi masukan dan guru bisa mengisi. Buku dapat dibuat tanpa atau dengan audio. Mereka bisa pakai suara guru juga, jadi ini juga lebih seru anak-anak ya. Namun kita harus membayar untuk mendownload buku yang telah kita buat. Ya. Kalau ada yang mau coba silakan. Silakan bunda-bunda untuk coba story jumper-nya. Story jumper. Ini ya, Bu. Saya juga coba download sambil kita bicara.
Story. Gimana kawan-kawan? Itu Ibu narasumber kita sudah memperlihatkan untuk di story jumpernya. Lagi dicoba ini Bun. Ya, silakan. Ya, cuma ini kendalanya harus membayar untuk mendownload bukunya. Jadi kapan-kapan juga jadi mahal ya. Pendekatan mereka menjalankan pembelajaran. Kalau kita bisa sama-sama bergabung, kita bisa sama-sama mencapai lebih banyak lagi. Ya, mungkin untuk penutupan saya akan share satu pantun. Mungkin Ibu Syifa tolong bisa di layar kami. Ya, makan pecel pakai tangan, minumnya pakai es kelapa. Corona bukanlah sebuah halangan untuk kita mencerdaskan bangsa. Terima kasih, salam hormat, dan saya